Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya sekarang berada di markas atau istananya Al Zaitun bersama Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Apa kabarnya, Syekh? Baik. Ya, saya disclaimer dulu bahwa saya adalah pertama mengenal Al Zaitun dan ini baru pertama kali memasuki Al Zaitun. Yang kedua, juga saya baru pertama berhadapan dan bertemu dengan Syekh Panji Gumilang. Konon kabarnya Al Zaitun itu sangat sulit untuk dijamah dan sangat sulit untuk ditemui. Anda percaya? Percaya tidak percaya, tetapi kenyataannya saya berusaha sekitar 2 minggu yang lalu bagaimana bisa masuk ke sini, dan ini ternyata saya bisa memasuki Al Zaitun. Ya, terima kasih atas waktunya di sela kesibukan Anda dan gonjang-ganjing di luar ya. Ada gonjang-ganjing. Ya. Baik, saya ingin melihat, mengenal lebih dekat bagaimana sih background Anda, keluarga Anda gitu ya. Ini banyak yang penasaran. Jadi Panji Gumilang itu seperti apa sih masa kecilnya? Dibentuk atau dibesarkan oleh keluarga seperti apa? Saya lahir tahun 46. Baik. 1946. Ya, ya. Bulannya bulan Juli. Tanggalnya tanggal 30. Oke. Harinya hari Selasa Pahing. Itu kata orang tua. Baik. Ya. Kemudian dibesarkan di kampung yang sangat jauh dari kota. Iya. Sampai tamat sekolah rakyat. Di mana itu? Di kampung. Oh, kampungnya? Oh, perlu tahu juga? Oh, perlu. Oh, ya. Sedikit tahu. Kampungnya bernama Desa Sembung Anyar. Oh, Sembung Anyar. Itu daerah? Kecamatan Dukun. Iya. Kabupaten, awalnya Surabaya, kemudian dirubah menjadi Kabupaten Gresik. Oke, iya, iya, iya. Sekolah tamat, sekolah rakyat, baru sekolah ke Ponorogo. Ya, ke Ponorogo itu kemana itu? Di Gontor. Oh, di Gontor. Ya. Oh, jadi Anda sekolah itu di Gontor ya? Iya. Sampai selesai? Bagaimana sekolah, namanya sekolah itu ya selesai. Ya, karena saya dengar itu dari statement yang beredar bahwa Anda itu tidak selesai sekolah atau mondok di pondok. Itu boleh ditanya langsung ke sana. Terlalu jauh saya konfirmasinya ke saya aja. Nah, kalau tanya ke saya ya selesai. Selesai itu ya. Ya. Kemudian melanjutkan ke UIN Syarif Hidayatullah. Dulu tidak UIN, IAIN. Ya, ya. Nah, bisa sedikit bercerita ketika Anda masa-masa kuliah di UIN itu? Nah, saya kuliah, kesukaan saya ke perpustakaan. Oke. Mengapa? Karena banyak pelajaran yang sudah saya dapatkan di Gontor. Ya, ya. Misalnya? Saya minta izin pada guru. Misalnya pelajaran fikih. Iya. Itu sudah saya dapati di Gontor. Maka tatkala pelajaran fikih minta izin ke guru, ke dosen. Saya ke perpustakaan boleh? Boleh. Asal mendalami fikih. Jadi lebih suka ke perpustakaan. Iya, iya, iya. Nah, hari-hari saya kesukaannya ya baca di perpustakaan. Oke. Dosen nggak datang, saya baca di perpustakaan. Yang penting jam 1 harus pulang, karena keluar dari sekolah itu saya mengajar di masyarakat. Oke, ya, ya, ya. Ada mengajar anak-anak, ada mengajar orang tua. Ya. Itu saya lakukan sejak masuk ke IAIN sampai selesai. Ya, ya. UIN atau IAIN Syarif Hidayatullah menelurkan banyak pemikir-pemikir Muslim. Ya, di situ ada Ajumardi Ajra, kemudian Komarudin Hidayat. Oh, itu jauh di bawah saya. Jauh di bawah Anda ya? Saya Nurholis. Oh, Nurholis Majid. Ya. Selesai saya memasukkan. Oh, jadi Anda interaksi dengan Cak Nur itu, dengan Muslim itu ada? Bukan interaksi lagi, sama-sama HMI. Oh, ya, ya, ya. Jadi terkonfirmasi itu Panji Gumilang adalah aktivis HMI. Waktu itu memang di Ciputat itu banyak. Kan itu kegiatan biasa. Iya. Saya juga termasuk pengagum Cak Nur, termasuk juga Gus Dur terhadap pemikiran-pemikirannya. Di situ kan Cak Nur itu kan berbicara tentang pluralisme dan lain sebagainya. Nah, ketika itu bagaimana interaksi pemikiran Anda dengan Cak Nur? Ya, saya
juniornya. Iya. Dan saya lihat dalam perjalanan Cak Nur itu saya sejalan, bukan dia sejalan dengan saya, sejalan saya dengan dia. Iya, ya. Maka banyak hal yang saya adopsi. Oke. Banyak hal yang saya adopsi. Kalau dengan Gus Dur, karena Gus Dur begitu tampil terus langsung menjadi tokoh nasional. Iya, ya. Jadi pemikirannya saja. Anda tidak berinteraksi kan? Tidak berinteraksi langsung. Kalau dan Cak Nur ada interaksi sampai wafat. Saya ikut menyaksikan. Oh, ya, ya, ya. Apa yang Anda ingat dan Anda paling berkesan ketika berinteraksi dengan Cak Nur? Ya, kebebasan berpikir. Ya, contohnya? Ya, nggak usah dicontohkan, berpikir kok dicontohkan. Ya, kan pemikiran Islam itu tentang pluralisme, terus kemudian ya, banyak hal. Ya. Yang penting ada kesamaan. Oke. Ya, kebebasan roh, kebebasan fikir, kebebasan ilmu. Nah, saya istilahkan bukan kebebasan, apa? Kemerdekaan roh, kemerdekaan fikir, kemerdekaan ilmu. Nah, dengan itu kita bisa berdialog walaupun tanpa harus berhadapan. Nah, itulah makna daripada kemerdekaan. Bisa Anda implementasikan itu kemerdekaan berpikir, kemerdekaan ruh itu seperti apa itu kan ya? Ini maksudnya kemerdekaan berpikir, iya, ruh gitu kan ya. Ruh ini kan yang membawa kita menjadi manusia hidup. Ya. Tanpa ada roh, nggak ada hidup. Ya. Nah, ruh ini ciptakan semerdeka mungkin. Ya. Sehingga kehidupan kita tidak terganggu oleh apapun. Nah, kalau sudah seperti itu, ruhnya mapan, merdeka, maka fikir ini akan merdeka. Apapun yang kita pikirkan akan bisa kita jalankan. Namun dengan fikir saja tidak cukup, ilmu harus merdeka. Jangan dibatasi ilmu itu. Seperti halnya Tuhan memberikan ilmu kepada Adam tanpa batas. Allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Nah, itu namanya merdeka ilmu. Ya. Itu yang membuat Anda berpikir, kalau sebagian orang mengatakan pemikiran Anda itu sekuler atau liberal. Ya enggak juga, masa sekuler, liberal. Dunia ini tidak bisa dibatasi dengan bahasa sekuler, bahasa liberal. Karena apa? Prinsip Tuhan memberikan ilmu kullaha, semuanya, asal kita mampu menempuhnya. Jadi jangan diistilahkan liberal lah, sekuler lah. Nanti saya tanya pada Anda, sekuler seperti apa? Kan repot jawabnya. Jadi pegang itu saja, prinsip Qur'ani ilahi. Allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Asma itu ulum. Ilmu. Masuk lagi di dalam merdeka berpikir. Nah, merdeka berpikir itu yang menginspirasi Anda. Sehingga banyak hal-hal yang sekarang ini pemirsa itu kontroversial ya. Tapi landasan berpikir bebas itu kan pasti ada nilai-nilai ilahiyah yang menjadi sebuah pengontrolnya. Quran pengontrolnya. Ini pengontrolnya. Mengapa? Karena Rasulullah 1445 tahun yang lalu sudah mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Kaumku meletakkan Quran ini tersingkir. Nah, kan di situ fikir kita merdeka. Kenapa? Oh, mungkin tidak kembali. Nah, itulah kemerdekaan fikir, kembalikan pada menurut saya ke Quran. Inilah kitab suci. Jadi kemerdekaan yang seperti itu, jadi bukan liar. Tadi allama Adam al-asma'a kullaha ada di sini. Menjadi merdeka, sudah asma kullaha. Beberapa ilmu semuanya.
Kemerdekaan berpikir termasuk Anda oleh sebagian orang dikatakan bahwa seenaknya menafsirkan Quran. Kalau seenaknya itu sulit. Iya. Nah, kalau seenaknya sulit. Justru kita mendekati Quran menurut kemampuan kita dan tidak menafsir. Memahami. Anda tidak menafsirkan. Tidak menafsir. Tetapi landasan pemikiran Anda belajar tafsir dari mana? Bukan menafsir. Oke, ya. Sudah dibilang bukan menafsir. Kalau landasan tafsir dari mana? Setidaknya Anda kan pasti belajar tafsir, ada tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Apakah itu Anda pelajari juga? Al-Quran kita baca dan kita pahami. Oke, ya. Kemudian tentu didukung oleh pengetahuan banyak. Tidak harus pengetahuan tafsir lagi. Ilmu pengetahuan yang lain. Iya, iya. Itu kan al-ilmu. Oke. Memahami Al-Quran ya dengan pemikiran, dengan kebebasan ruh, maka akan menjadi ilmu. Jadi kalau bahasa saya mungkin itu ada tafsir tekstual. Anda menafsirkan juga kontekstualnya. Saya tidak menafsir, memahami. Memahami. Santai saja saya gitu. Kalau berhadapan dengan Syekh itu harus baca macam-macam mantranya karena bisa dihipnotis. Saya tadi udah persiapan, jadi saya sudah siap. Usah persiapan, diskusi aja kok. Tentang Salam alaihim. Iya, kenapa? Ya, Anda menyanyikan itu ketika berada di masjid atau di mana itu? Ya di mana saja saya mengucapkan itu kalau sedang mau mengucapkan. Makna dari salam alaihim saya ucapkan. Salam alaihim menurut Anda itu apa itu? Ya, assalamualaikum. Bukannya itu adalah salamnya orang Yahudi? Salamnya orang Israel. Iya. Bahasa Ibrani, lah gitu. Terus apa salahnya? Orang Ibrani kalau Bismillahirrahmanirrahim itu Bismillah Elohim. Kan begitu. Iya. Kita Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Elohim. Ya. Nah, kan bahasa Ibrani sini bahasa Arab. Bahasa saja kok diributkan, bagaimana? Jadi ada yang menafsirkan bahwa Anda ini melakukan sinkretisme gitu. Bagaimana sinkretisme? Coba, apa terjemah sinkretisme? Ya, menyatukan pemahaman-pemahaman agama yang berbeda kemudian menjadi satu. Ya tidak bisa, minyak dicampur air nggak bisa. Iya. Sinkretisme itu bakso. Oke. Nah, ini bakso ikan, ini bakso daging. Diaduk lagi, sinkretis. Oke. Jadi kanding. Oke. Ikan, daging. Jadi kalau agamanya nggak bisa. Islam, Yahudi. Iya. Adapun berdekatan memaknai boleh jadi. Ya. Karena contoh tentang tentang memahami alam semesta kejadiannya. Oke, ya. Orang Ibrani mengatakan Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaret wa haaret hayatatohu wa wohu. Bahasa Arabnya seperti begini. Ya. Itu tadi bahasa Ibraninya. Oke. Kita ngaji dulu lah. Fil bad'i khalaqallahu samawati wal ardo wa kanatil ardu khawiyatan khaliyatan. Orang Ibrani bilang wa aret hayata tohu wa wohu. Itu Ibraninya. Di sini khawiyatan khaliyatan. Bahasa Indonesianya amburadul. Oke, ya. Gampang saja. Ya. Ya, saya semakin penasaran. Itu Anda bisa memahami dan bisa Ibrani, memang Anda belajar ke Israel? Nah, belajar itu nggak usah ke Israel. Saya bisa bahasa Arab, tidak ke Arab. Oke. Saya bisa sedikit saja. Bahasa Ibrani duduk di sini saja. Lah kan bahasa gampang, apalagi sudah ada ini. Ya. Jadi saya tandaskan itu. Anda memang agen Israel? Agen itu seperti apa? Ya,
agen gudang garam Panji Gumilang ini udah salamnya beda salam gitu kan ya, seperti itu. Jadi mengembangkan agama Yahudi gitu kan ya. Saya makanya bertanya, jangan Anda itu memang benar agen Yahudi. Begini. Ya? Jangan ngomong agen lah. Oke. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia yang cinta damai, itu selalu meminta kepada negara Indonesia ini supaya membuka hubungan diplomatik, supaya bisa mendamaikan Israel dan Palestina. Nah, kalau jadi agen itu boleh. Ya. Karena apa? Mendamaikan, agen perdamaian boleh. Maka nama saya Abdus Salam, agen perdamaian. Oke, setuju saya. Kalau mendamaikan Israel dengan Palestina, tetapi tidak harus mengadopsi ajarannya. Ajaran siapapun itu kita harus paham. Tapi karena kita sudah punya keyakinan, syahadat sudah, amantu billah sudah. Nah, kenapa harus mengadopsi sana? Membaca boleh. Ini kan kitab Taurat. Kitab Zabur. Dan Anda juga baca, ya? Bagaimana tidak dibaca, ada di depan. Ya. Saya cuma menandaskan. Kalau saya tidak paham ini, saya buka ini. Kalau ada, kalau nggak ada, buka kamus. Ya. Tetapi landasan syariat Anda itu apa saja? Al-Quran, hadis? Syariat itu jangan dilandasi. Kan itu sudah ajaran. Syara'a lakum minaddin. Ya. Sudah diberikan syariat di sini. Ya, Ya, semakin seru ini, semakin sore pemirsa gitu kan ya. Saya penasaran. Anda memang nyeruput kopi nggak? Saya dari tadi nggak dikasih kopi. Bukan takut tidak. Kalau iya dibikinkan. Boleh. Boleh gitu. Masalahnya tidak ditawari nih. Dari tadi. Di sinilah namanya dialog. Air putih juga nggak ada nih. Nah, itu 2 malah. Seorang tamu kan nggak mungkin minta saya. Ya, makanya ditanya. Ya, makin seru ini. Saya Panji Gumilang ini menyangkut pribadi ya. Ya apa? Anda memang sudah berhaji? Apa? Sudah berhaji? Sombong amat, haji saja pakai dipamerkan. Ya, itu kan perlu saya konfirmasi. Lah sombong amat pergi haji kok pakai dipamerkan. Tapi memang sudah haji? Untuk apa dipamerkan? Saya itu petugas dari Robitoh Alam Islami yang pusatnya di Mekah, yang tiap tahun dikasih tiket untuk berjalan kemana saja. Setelah dari Mekah jalan keliling untuk mengadopsi mana ini pendidikan yang bagus. Gitu saja kok ditanya. Sayang tadi mestinya nanti pakai topi putih. Dan topi putih itu tanda itu. Kalau putih saya kan biar sama dengan saya lah. Jadi kelasnya tidak jauh berbeda lah. Itu aja. Kalau sampai topi kan Anda kelihatan syekh banget kan susah saya. Kelihatan ada jarak. Ya, begini Syekh. Itu kopi sudah. Kopi ya. Kopi dulu. Nah. Ya santai. Makasih Mas. Ini kopi bikin sendiri nih. Bikin sendiri. Produksi sendiri. Produksi sendiri. Apa susahnya? Kopi dilempar aja tumbuh. Wah, luar biasa nih kopinya ya. Ada yang mengatakan Anda kan sesat itu alirannya. Ya enggak apa-apa, baru dituduh itu. Kita hari-hari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan dituduh lagi, saya. Sudah masuk ke penyidikan loh. Enggak apa-apa, penyidikan saja kok diragukan. Terus bagaimana nih? Kalau Anda menjadi tersangka? Ya enggak apa-apa, dihadapi saja. Lah kenapa harus pusing? Ya biasa saja. Apa tidak terpengaruh pada sivitas akademika yang Anda bangun? Sampean tadi kan sudah keliling. Ya. Apa yang terjadi? Ya biasa aja. Nah itu sudah dijawab. Tetapi secara psikologis dan persepsi di luar itu Al-Zaitun itu dalam tanda petik mengerikan. Apanya yang mengerikan? Mula-mula ini terpengaruh enggak? Dibilang enggak terus mengerikan. Di luaran statementnya yang saya baca itu
mengerikan dalam tanda kutip ya. Pertama itu hanya ada statement yang mengatakan bahwa di sini ya ada penebusan dosa. Berzina kemudian juga bisa membayar dosa sekitar 2 jutaan. Dan lembaga kerasulan tadi, mereka dengan dosa bisa ditebus. Nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim. Kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Nah, ini perlu dikonfirmasi. Seperti itu memang. Memang di dalam Islam ada undang-undang begitu? Ya menurut saya ada nggak? Bukan, saya tanya. Anda menyampaikan, adakah menurut pengetahuan Anda di Islam ada aturan yang begitu? Ya tidak ada. Ya sudah, sama saja di sini juga tidak ada. Kemarin Menko Polhukam mengatakan bahwa rekening Anda itu diblokir. Itu betul rekening Anda? Maksudnya gimana pertanyaannya? Ya, ada pemblokiran terhadap 145 rekening. Saya tidak tahu berapa, tapi ada yang diblokir. Ada yang diblokir. Berapa triliun itu uang ya, saya? Ya nggak tahu isinya berapa itu. Jumlah rekeningnya saya nggak tahu. Tapi memang ada yang diblokir? Ada. Ya, Anda melihat dengan pemblokiran itu seperti apa? Dengan dulu dinilai, sedang diblokir kok. Oh, sedang diblokir? Nah, iya, nanti kan pulang lagi. Pulang lagi? Oh iya, punya kita kok. Anda yakin? Oh yakin, kecuali kalau itu bukan punya kita. Ya, katanya di situ ada uang-uang untuk pencucian uang dan tindak pidana. Nah, orang aliran jelas. Iya. Alirannya jelas, jadi nggak ada itu bahasa pencucian uang itu. Kemudian ada tindak penipuan. Terjemah pencucian uang. Mungkin debatable. Itu jangan tanyakan ke saya. Mungkin saya tanyakan ke PPATK. Apa makna pencucian uang? Ya, peredaran uang yang bukan milik kita. Kemudian juga di situ terjadi transaksi dari sumber-sumber yang ilegal. Jadi Anda yakin dengan pemblokiran itu akan kembali normal? Pasti milik kita dan legal. Ya. Milik anak bangsa. Yang berusaha mendapatkan itu dana. Nah kalau sedang diblokir, kan sedang namanya. Ya. Barangkali diteliti. Pasti kembali. Tapi kalau boleh itu uang-uang Anda itu dari mana sih? Ya jangan tanya dari mana. Masa saya kalau mengatakan oh ini saya dagang ini kan nggak bagus. Ya itulah perjalanan rezeki. Kemudian disimpan yang baik. Bukan disimpan di bantal. Ya. Pemirsa itu tentang kekinian bahwa tentang pemblokiran seperti itu kan ya. Anda yakin bahwa itu akan kembali? Yakin milik kita kok. Milik pendidikan. Milik pendidikan. Sehingga bisa membangun seperti ini dan sehingga bisa mendidik sekian ribu orang. Termasuk dan itulah untuk kehidupan pendidikan. Termasuk dengan sertifikat-sertifikat yang katanya ratusan itu. Ribuan. Anda itu bisa sekaya itu? Saya tidak kaya, hanya ikut kaya karena Zaitunnya kaya.